Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak kelas 11, kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekarang adalah video yang ketiga tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kalian kemarin sudah menulis tentang dalil-dalil nakli tentang keberadaan kitab-kitab Allah seperti Zabur, Taurat, Injil yang tertera di dalam Al-Quran. Nanti Bapak cek apakah itu sudah semua. Dan selanjutnya pada video yang ketiga, Bapak akan memberikan pemberitahuan dan penjelasan tentang bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini caranya. Ya, beriman kepada Zabur, Taurat, Injil, dan terlebih kepada Al-Quran. Cara yang pertama adalah meyakini keberadaan kitab suci itu. Kita harus yakin adanya Zabur, Taurat, Injil. Harus kita yakini itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Terlebih meyakini kitab suci yang sejaman dengan kita atau penyempurna kitab suci-suci yang sebelumnya, yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalilnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, ini adalah kitab. Yang dimaksud adalah Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, baik isinya maupun tentang semua yang tertera di dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran. Lil muttaqin, hudal lil muttaqin, dan Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah tidak membeda-bedakannya. Artinya kita harus akui bahwa keberadaan Zabur, Taurat, Injil itu memang kitab suci Allah yang kita tidak boleh membedakan. Namun kalau memang yang sekarang sudah lain ceritanya, tidak berlaku lagi yang namanya Injil yang tertera di dalam agama Kristen. Udah beda lagi. Zabur, Taurat, Injil, kesemuanya itu telah lampau dan sekarang disempurnakan. Semua berada di dalam kitab suci Al-Quran. Dan yang ketiga cara mengimaninya adalah mentaatinya, mempelajarinya, mengamalkannya. Khusus untuk Al-Quran, kitab suci kita, umat Nabi Muhammad, umat terakhir, pertama adalah kalian pelajari Al-Quran. Kedua, kalian harus bisa baca Al-Quran. Jangan sampai kalian tidak ada yang tidak bisa baca Al-Quran. Mumpung masih hidup, mumpung masih muda, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran dengan ilmu-ilmunya, ilmu tajwid dan ilmu yang mendukungnya, agar kalian sampai pada kesempurnaan membaca Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan yang ketiga, setelah kalian mampu membacanya, maka hafalkan Al-Quran ayat demi ayat, sehingga orang yang menghafalkan Al-Quran, maka dia kelak nanti di yaumil qiyamah, dia akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya sebagai tanda pengagungan seorang anak bisa menghafalkan Al-Quran. Hafalkan Al-Quran walaupun satu hari satu ayat. Makanya Bapak sudah pernah mengajarkan kalian untuk menghafal Al-Quran kelas 10 dari surat A sampai surat B. Nah, sekarang kalian di kelas 11, tingkatan hafalanmu akan dinaikkan. Hafalkan dengan sistem setoran. Dan yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran.
apa yang menjadi perintah di dalam Al-Quran, apa yang menjadi hikmah di dalam Al-Quran, harus kita amalkan. Jika di Al-Quran ada perintah tentang sholat, maka kita harus sholat. Jika di Al-Quran ada perintah tentang puasa, maka kita harus puasa. Jika di dalam Al-Quran ada perintah tentang haji, maka kita pun harus haji. Jika di Al-Quran ada suri teladan Nabi, bagaimana Nabi bersikap, bagaimana Nabi berakhlak, maka kita pun harus mengikuti Al-Quran. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Tugas selanjutnya adalah kalian catat tadi materi yang Bapak sampaikan. Kemudian Bapak minta kalian membuat tabel atau kolom perbedaan dan persamaan kitab-kitab Allah, Zabur, Taurat, Injil dengan Al-Quran. Misalnya persamaan kitab-kitab Allah yang lain dengan Al-Quran apa? Terus perbedaannya apa? Cukup 2 kolom. Kolom pertama persamaan, kolom kedua perbedaan. Gitu aja. Misalnya tadi Bapak udah sampaikan ya, persamaan dan perbedaannya apa. Itu saja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom Bapak. Tugasnya ada di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.